Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut pada pembelajaran 4 tema 7 subtema yang pertama. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, di sini ada sebuah gambar yang berisi ungkapan bahwa pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Nah, setelah ini guru akan membacakan sebuah cerita tentang nilai kebaikan yang dilakukan oleh seorang dokter muda yang bernama Dr. Rana. Nah, tentu anak-anak penasaran dengan ceritanya ya. Oleh karena itu, anak-anak selalu perhatikan video pembelajaran ini hingga selesai. Nah, ini adalah sebuah bacaan yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Nah, ia adalah Dr. Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dr. Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu, setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran, dan setelah lulus, ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Wah, hebat sekali ya Dr. Rana. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dr. Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Ya. Kepada ayahku, Dr. Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dr. Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan. Ujar Dr. Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dr. Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dr. Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana.
akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, itulah tadi ya tentang bacaan yang bercerita tentang Dr. Rana yang telah kuliah kedokteran, mendapat beasiswa di kota, kemudian praktik di salah satu rumah sakit umum, namun ia memutuskan untuk kembali ke desa ya, karena kesadaran masyarakat akan kesehatan di desanya itu masih rendah, sehingga Dr. Rana kembali pulang ke kampung halamannya. Pekerjaan Dr. Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dr. Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Nah, inilah adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Nah, di sini ada beberapa contoh kerjasama politik Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Yang pertama ada kerjasama KTT, ya, Konferensi Tingkat Tinggi 1 ASEAN di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Yang kedua ada kerjasama antar parlemen di ASEAN. Yang ketiga ada pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN yang diadakan pada 19 Juli 2011. Nah, ketiga kerjasama politik ini akan dibahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Oleh karena itu, anak-anak selalu perhatikan video ini hingga selesai agar kalian menjadi lebih paham. Nah, yang pertama itu kerjasama KTT ASEAN 1 di Bali yang diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Nah, keterangannya, KTT 1 ASEAN di Bali merupakan KTT pertama yang diadakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Salah satu hasil dari KTT pertama adalah pembentukan Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Kemudian peran Indonesia pada KTT ASEAN yang pertama adalah Indonesia ditunjuk menjadi Sekjen, Sekretaris Jenderal. Yang kedua, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara KTT, Konferensi Tingkat Tinggi 1 ASEAN. Yang ketiga, Jenderal Hartono Darsono sebagai warga negara Indonesia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN yang pertama. Ya, selanjutnya kerjasama yang kedua yaitu kerjasama antar parlemen di ASEAN. Keterangannya, ASEAN Inter-Parliamentary Organization atau yang disingkat dengan AIPO
merupakan kerjasama antar parlemen dan badan yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Kemudian peran Indonesia pada kerjasama antar parlemen pada tahun 1974, Indonesia melalui DPR RI mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen ASEAN. Kemudian yang kedua, pada tahun 1977, Indonesia bersama Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia secara resmi mendirikan kerjasama antar parlemen ASEAN. Lanjut ya anak-anak pada kerjasama yang ketiga, yaitu pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2011. Nah, keterangannya, pertemuan ini diselenggarakan di Bali ya, membahas tindak lanjut KTT ASEAN ke-18, pertukaran pandangan isu-isu regional dan internasional. Isu-isu penting yang dibahas antara lain pendirian ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR), implementation declaration of the conduct of the parties in South China Sea, ASEAN Community Building, dan ASEAN Fire. Peran Indonesia pada pertemuan ini yang pertama menjadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ke-44. Yang kedua menjadi pimpinan dalam pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. Nah, itulah tadi pembelajaran keempat, tema 7, subtema yang pertama. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat bagi anak-anak yang sedang belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.